Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjawab pertanyaan dari sahabat tani yang menanyakan bagaimana cara aplikasi borat pada tanaman kelapa sawit. Nah, contohnya pupuknya seperti ini ya. Namun sebelum saya mempraktekkan secara langsung, ada baiknya saya sampaikan apa sih fungsi vital pupuk borat bagi tanaman. Yang pertama, pupuk borat adalah pupuk yang mengandung unsur boron yang penting bagi tanaman kelapa sawit dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Namun demikian, pemberian pupuk boron haruslah rutin setiap tahunnya. Misalnya pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, dosis pemberiannya itu antara 25 gram sampai 75 gram per pokok per tahunnya. Namun pada tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, pemberian pupuk boron ini dosisnya sedikit meningkat, yaitu antara 100 sampai 125 gram per pokok per tahunnya. Pupuk borat ini berperan penting dalam perkembangan sel baru pada jaringan merismatik, di mana gejala khas yang muncul pada tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron ini bisa dilihat dari perkembangan daun ataupun pelepahnya. Ada daunnya yang keriting, ada daunnya yang membentuk mata pancing, bahkan ada pula pelepahnya yang mendek. Kemudian fungsi lain dari pupuk berat ini adalah pupuk ini berperan penting dalam pengolahan karbohidrat dan asam fenolik yang sangat penting bagi pertumbuhan serbuk sari serta tabung polennya. Oleh karenanya, ketika tanaman kelapa sawit kekurangan unsur hara boron pada saat memasuki masa pembungaan ataupun pembentukan buah, maka yang terjadi adalah perkembangan buahnya akan mengalami gangguan. Bahkan ada juga yang mengalami aborsi. Hal ini disebabkan karena perkecambahan serbuk sari serta tabung polennya terhambat. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan sebelum kita memupuk pupuk borat ini, biasanya jenis pupuk boron yang dipakai di perkebunan kelapa sawit adalah pupuk yang memiliki kelarutan yang sangat tinggi. Sehingga kelemahannya adalah pupuk ini lebih cepat dan lebih mudah tercuci. Oleh karenanya, kita harus menerapkan cara yang tepat supaya pupuk yang sedikit ini bisa maksimal diserap oleh akar tanaman. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita simak pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani sawit, langsung saja kita akan praktekkan. Untuk tanaman yang masih pendek seperti ini, masih bisa dijangkau oleh tangan, maka biasanya saya letakkan pupuk ini di ketiak pelepah sawit. Bukan berarti bahwa nanti pupuk ini akan diserap melalui batang, tidak. Tetapi ketika nanti ada hujan turun, pupuk itu akan terlarut secara perlahan ke bawah, sehingga kemudian nanti akan baru diserap oleh akar tanaman. Nah, kemudian untuk tanaman yang sudah tinggi, maka kita cukup letakkan pupuk ini di piringan kelapa sawit dan kita usahakan dekat dengan batang supaya tidak mudah hilang atau tercuci ya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah tinggi, maka kita cukup letakkan di bawah sana ini. Dekatkan dengan batang ya, tapi jangan terlalu dekat kali. Tuh, kita bersihkan dulu piringannya, baru kita taburkan. Nah, gitu aja. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.